Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kita, Introduction to Cultural Studies. Ada 4 hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah concept of culture, yang kedua example, contoh-contohnya, yang ketiga tentang cultural studies, dan yang keempat adalah karakteristik cultural studies. What is culture? Ada banyak konsep, ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang budaya. Raymond Williams tahun 1983 membuat definisi tentang budaya. Ada 3 hal yang dia konsepkan. Yang pertama adalah general process of intellectual, spiritual, and aesthetic development. Konsep yang kedua adalah budaya merupakan satu particular way of life. Yang ketiga adalah budaya merupakan the works and practice of intellectual and especially artistic activity. Dari konsep yang pertama ini, kita bisa tahu bahwa budaya merupakan satu perkembangan kemajuan pemikiran, spiritual, dan seni. Yang kedua, budaya merupakan cara hidup, baik sekelompok orang dalam satu periode tertentu, ataupun sekelompok orang dalam satu masyarakat tertentu. Yang ketiga, budaya merupakan karya dan praktek dari aktivitas seni maupun aktivitas intelektual. Konsep yang berikutnya, kita bisa tahu dari apa yang dikemukakan oleh Margaret Mead, seorang antropolog dari Amerika Serikat. Margaret Mead mempunyai definisi bahwa budaya merupakan perilaku yang dipelajari dari suatu masyarakat ataupun suatu bagian dari kelompok masyarakat atau yang disebut dengan subgroup. Jadi satu komunitas atau satu masyarakat bukan merupakan suatu entitas kultur yang tunggal. Di dalamnya selalu ada subgroup atau bagian kelompok-kelompok tertentu yang ada di dalam suatu grup yang besar. Yang berikutnya kita juga bisa melihat dari apa yang disampaikan oleh Clifford Geertz. Clifford Geertz adalah seorang antropolog yang sangat terkenal di Indonesia, terutama karena penelitian dia di Jawa yang telah dibukukan dalam bukunya The Religions of Java. Menurut Clifford Geertz, culture is simply the ensemble of stories we tell ourselves about ourselves. Maksudnya adalah budaya merupakan suatu rangkaian cerita yang kita ceritakan mengenai diri kita sendiri. Baik, kita bisa lihat beberapa contoh tentang budaya. Di gambar yang sebelah kiri, Anda bisa lihat tumpukan buku. Buku merupakan bagian dari budaya karena di situ menyimpan the intellectual development, artistic, aesthetic development. Yang digambar di tengah karya seni. Yang di sebelah kanan musik. Kemudian Anda juga bisa saksikan di sini Taj Mahal, arsitektur, pagoda, public market, pasar yang bisa kita temui di setiap kota, itu merupakan juga cultural products. Oke, ada satu hal penting yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita membahas culture dalam konteks cultural studies. Jadi, istilah ideologi itu selalu melekat dalam pembahasan cultural studies. Apa ideologi itu? Ideologi yang pertama, ideologi bisa merujuk pada satu rangkaian gagasan yang sistematis yang diartikulasikan oleh kelompok orang atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, ideologi bisa berarti unmasking, distortion, or concealment. Maksudnya adalah
Ideologi digunakan untuk menunjukkan bahwa ada satu perbedaan, ada satu distorsi antara teks dan praktek yang ditampilkan. Jadi tugas dari analis untuk ideologi ini adalah membongkar apa ideologi yang berada di balik sebuah cultural fenomena. Nah, misalnya ideologi patriarki selalu diungkap atau dicari atau dikuak oleh analisis feminis. Yang ketiga, ideological forms. Jadi bentuk-bentuk ideologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Ideologi di sini bekerja terutama pada level konotasi. Jadi ketika kita memahami sebuah teks, maka ada level konotasi atau secondary level. Nah, di sini seringkali makna-makna konotatif atau secondary level ini tidak terlalu dipahami atau tidak terlalu disadari oleh orang atau pelaku atau kelompok masyarakat tertentu. Kecuali kalau kita secara kritis bisa mengungkap bahwa di balik suatu fenomena sosial itu, di balik sebuah praktek itu, di balik sebuah teks itu ada suatu makna-makna ideologis. Nah, yang oleh Roland Barthes ini disebut dengan myth atau mitos. Yang keempat, ideologi menurut Louis Althusser, ideologi bukan sekedar serangkaian ide, namun ideologi merupakan suatu praktek yang material. Ideologi bisa dilihat, bisa ditemui dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar merupakan gagasan atau ide-ide tertentu, namun secara real ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya, ideologi menurut Louis Althusser ini merupakan cara bagaimana suatu kebiasaan, suatu ritual mempunyai efek atau mempunyai dampak mengikat kita, manusia-manusia yang melakukannya, dengan satu tatanan sosial tertentu. Tatanan sosial ditandai dengan berbagai ketidaksetaraan kekuasaan, ketidaksetaraan status, dan ketidaksetaraan kesejahteraan. Yang berikutnya kita bahas tentang cultural studies. Apa sih cultural studies itu? Tadi kita sudah membahas tentang culture, di mana kita tahu ada berbagai konsep atau definisi tentang culture. Nah, ketika kita membahas cultural studies, ada satu kata kunci yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu interdisciplinary. Maksudnya adalah bahwa belajar cultural studies adalah belajar interdisiplin. Kita bisa meminjam ilmu yang ada di sosiologi, ilmu yang ada di linguistik, antropologi, kritik sastra, musikologi, teori seni, ilmu politik, dan sebagainya. Apa sih karakteristik dari cultural studies? Menurut Sardar dan Van Loon, kita bisa lihat ada 5 karakteristik cultural studies. 5 karakteristik atau ciri-ciri cultural studies ini penting untuk kita ketika melakukan penelitian atau analisis cultural studies, kita tidak hanya secara deskriptif menggambarkan fenomena sosial yang ada, namun kita mengingat 5 hal ini. Yang pertama, cultural studies bertujuan untuk memuji subject matter. Subject matter di sini dilihat sebagai satu cultural practice yang terkait dengan relasi kekuasaan. Jadi ketika kita melihat menganalisis cultural studies, kita harus melihat bagaimana relasi kuasa yang ada di dalam suatu fenomena sosial itu.
Yang kedua, cultural studies memahami budaya dalam semua kompleksitasnya. Maksudnya kita tidak hanya melihat apa yang nampak atau apa yang terlihat saja, kita harus melihat dan menganalisis berbagai macam kompleksitas yang ada yang terkait dengan satu fenomena sosial tersebut. Jadi menganalisis cultural studies berarti menganalisis konteks sosial dan politik yang ada pada satu fenomena sosial. Yang ketiga, cultural studies merupakan suatu objek studi, tapi sekaligus juga merupakan suatu tempat di mana kita bisa melakukan kritik maupun aksi politik. Yang keempat, cultural studies menunjukkan keterkaitan, jadi merekonsiliasi berbagai ilmu yang selama ini berada di sekat-sekat yang berbeda. Seperti tadi sebelumnya dijelaskan bahwa cultural studies itu bersifat interdisipliner. Nah, disinilah yang dimaksud dengan cultural studies merekonsiliasikan berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda. Yang kelima, cultural studies berkomitmen untuk melakukan evaluasi moral terhadap masyarakat modern. Nah, demikian yang sudah kita bahas tentang cultural studies beserta karakteristiknya. Terima kasih.